ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing, tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya jamaah saya banyak gitu. Tuh lihat saya ilmu saya banyak. Nah orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LCMA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya, ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz itu nggak ngerti ilmu marketing. Oh ya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadinya. Hikam malah dia. Oh gitu ya, ya saya yain aja. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi dia udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi. Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus. Ya. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah Pak. Nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya ya. Karena sekarang ada istilahnya hukum positif, bank konvensional gitu ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Tat, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya Pak? Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atos aja Ustaz gitu. Maksud rotibul hadar, rotibul atos isinya apa rotibul hadar, rotibul atos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah, itulah marketing paling hebat Pak.
Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic, ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya, gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauhlah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius, sama lah, ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu, kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang, dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya ya, ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana. Kiainya gak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa? Simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu fiqh namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim tuh ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampein soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin nggak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari
kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifi. Kalau nggak usah deh, ntar jadi musyrik. Tapi ya, ajarin ini aja nih ya, sholat duha ya, sholat duha. Saya punya guru nih terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik nggak tuh? Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud, disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi, cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Kita ketakutan kalau kita maksiat Pak.